Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Yudi Heriudin ya, dalam pelajaran instalasi motor listrik untuk kelas 2L ya, 2 TITL, teknik instalasi tenaga listrik. Oke, untuk pertemuan virtual yang ke-1 ya, Bapak itu menjelaskan tentang dasar dari motor listrik ya. Jadi sebelum ke instalasi motornya kita pahami dulu tentang jaringannya ya, dimana jaringan itu ada dua jenis, ada jaringan 3 fasa ya, berarti dia RST, tegangan kerjanya 380 volt. Nah, kemudian yang keduanya itu jaringan 1 fasa ya, yaitu 220 volt, dimana dari 3 fasa itu bisa dibagi lagi ya ke dalam jaringan 1 fasa, dimana dalam jaringan 3 fasa itu ada 3 kutub, yaitu R dengan S, R dengan T, S dan T. Kemarin gambarnya udah dijelaskan ya, pertemuan ke belakangnya. Kemudian untuk jaringan 1 fasa juga ada 3 kutub, yaitu R, S, R, N dan G. Kemudian T, N dan G, dan S, T dan N dan G ya, semuanya harus ada 3 kutub ya, ada fasanya, ada netralnya, ada ground. Nah, itu sebagai dasarnya. Kemudian dari jaringan itu kita kan perlu beban tuh ya. Beban juga ada 2 jenis ini. Makanya di sini dalam instalasi motor listrik 1 fasa kamu memahami dulu tentang perbedaan motor 1 fasa dan 3 fasa. Nah, untuk motor 1 fasa itu jelas sumbernya itu harus 1 fasa ya. Kemudian nanti konstruksinya dibahas ya, gimana dalamannya itu ya, mengapa sampai menyebabkan adanya putaran. Itu jelas sumbernya itu harus 1 fasa. Kemudian yang keduanya itu jenis motor 3 fasa. Nah, ini jenis motor 3 fasa biasanya dipergunakan untuk beban gede ya, yang jaringannya 380 volt. Jadi untuk instalasi motor listrik ini kamu harus memahami dulu tentang gambar ya. Beda lagi kalau di instalasi penerangan, gambar itu kan ada gambar bagan dan pengawatan. Kalau di motor instalasi motor listrik itu gambar yang dipahami ada 2 juga. Satu adalah gambar kontrol. Biasanya gambar kontrol itu diambil 1 fasanya, kemudian dikendalikan atau dikonekkan sama rangkaian tenaga. Jadi ada 2 jenis, ada rangkaian kontrol dan rangkaian tenaga. Rangkaian kontrolnya sebagai kontrol pengendalinya, rangkaian tenaganya untuk mengaktifkan motor listrik 3 fasa. Ya, itu ya sebagai dasarnya dari pemahaman instalasi motor listrik. Berdasarkan silabus susunan kompetensi dasarnya, sebelum pemahaman dari ke rangkaian kendali dan kontrolnya itu, kamu harus memahami dulu tentang panel. Nah, ini ya. Jadi sebagai sumber utamanya dari mengaktifkan motor 1 fasa 3 fasa ini ya, sebelumnya itu kamu memahami dulu panel ya, karena semuanya itu dikendalikan sama panel, dimana salah satunya ini panel ya. Jadi kamu terkemas seperti ini nih panelnya ya. Nah, ini di dalam panel ini jadi panel itu untuk mendistribusikan semua tenaga listrik ya, mulai dari sumber awal sampai sumber akhir ya. Nah, kayak di sini nih. Jadi di sini itu sumber masuk yang nanti itu ke sini. Nah, di sini jelas, di sini terpasang MCB 3 fasa. Nah, ini ya. Jadi sumber masuk ke sini, kemudian ini aktif MCB 3 fasa. MCB 3 fasa di sini itu pengendalian ke bawahnya itu untuk mengaktifkan jaringan atau tenaga ya. Nanti kamu di sini itu akan diaktifkan dengan kontrol nih. Nah, ini rangkaian kontrol biasanya ambil aja 1 dari 3 fasa ini di jumper. Nah, ini. Jadi kendali kontrolnya itu pakai ini MCB ya, MCB kontrol. Di sini ada lagi ini MCB misalnya buat kontrol fasanya atau buat netralnya ya. Biasanya netral yang biru, kemudian kontrol fasa yang ini ya. Kemudian ini satu lagi biasanya untuk pengaman jaringan 1 fasanya atau penerangan. Jadi di sini bisa aja kontrol penerangan dan kontrol tenaga. Di sini untuk memperkuat jaringan instalasi motornya dipasang MC ya, magnetic kontaktor. Nah, ini ya, di sini supaya tidak terjadi tegangan sentak, maka penguatannya di sini magnetic kontaktor ya, dia bekerja secara sistem magnet ya. Nanti dijelaskan tentang pekutubannya
mana pasal, mana netral, mana A1, mana A2, ada kode khusus ya. Kemudian di sini apabila dikasih beban, kan ke bawah ini pembuangan beban nih. Nah, ini ada tor ya. Thermal overload relay ya. Jadi kelebihan panas bisa dikendalikan sama tor ini. Nah, ini jadi apabila terjadi trouble ya otomatis ini trip. Kemudian kesininya lagi bisa juga dikendalikan secara sistem timer. Nah, ini ya. Jadi secara otomatis motor bisa di setel, misalnya mati dalam 6 menit atau 6 detik, ada second, di sini ada menit ya. Nah, ini terkemas di seperti ini nih kalau di motor itu ya. Kemudian untuk pengontrolannya di sini ada ya. Ini ada yang merah biasanya untuk mati, mesin mati atau motor mati, hijau misalnya untuk menghidupkan ya. Ini tergantung penggunaannya. Nah, di sini juga ada indikator untuk kendali motor itu. Ada lampu pertama, lampu hijau dulu ya. Lampu kuning dulu, aba-aba, kemudian hijau hidup, kemudian lama kelamaan misalnya motor kondisinya mau dimatikan berarti off. Ini yang mati warna merah. Kemudian di panel juga itu bisa juga ini sebagai fungsinya itu RST ya. Ini fasa R merah, fasa S kuning, fasa T hijau. Nah, itu sekilas dari aplikasi motor. Jadi sebelum ke interaksi kamu praktek ke sini, berarti kamu harus memahami di sini ada 12 gambar dari instalasi motor ya. Dari kelas 1 dari kelas 2 semester ganjil sama genap. Nah, di sini ada pertemuan pertama itu dasar dulu motor. Ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kamu memahami starting satu buah motor 3 fasa. Nah, di sini kan tadi dibagi dua, ada instalasi kontrol. Nah, ini kontrolnya ya. Kemudian ada lagi tenaga. Kalau tenaga biasanya no problem ya. Kalau ini nih rangkaian kontrol, karena di sini dia memainkan satu fasa untuk mengendalikan semua variabel tentang komponen motor listrik, mulai dari MCB, NPB, saklar, on off ya sampai ke timer relay. Di sini juga ada pengkodeannya tuh. Ya, misalnya FO untuk MCB, F1 untuk tor. Jadi banyak simbol-simbol tentang fasa ya sesuai dengan fungsinya. Gambar yang kedua ini ada lagi nih, mengaktifkan 2 buah motor bekerja secara berurutan. Ini masih pakai magnetic kontaktor ya. Terus yang ketiganya itu motor bekerja secara bergantian ya, berurutan bergantian. Kemudian motor mati dan hidup berurutan. Kemudian motor 3 fasa secara tak langsung ya. Kemudian di sini balik putaran motor 3 fasa secara langsung. Kemudian instalasi motor listrik dengan kontaktor. Nah, ini ya secara berurutan. Kemudian bintang segitiga dengan saklar magnet dilayani manual. Nah, ini manual nanti pakai TPDT ya ada. Kemudian apalagi nih secara otomatis dengan TDR. Nah, ini udah mulai ke TDR ya, time relay. Jadi mati dan hidupnya itu sesuai dengan set waktu. Nah, kemudian yang ininya juga ada lagi yang terakhir itu pemahaman sampai ke TDR ya. Starting bintang segitiga dengan 2 saklar magnet ya. Jadi semakin banyak pengendalian motor biasanya komponen magnetiknya semakin banyak ya. Itu pemahaman dasar. Nanti juga sebelum ke sana itu kamu harus memahami dulu tentang variabel apa yang digunakan untuk instalasi motor ya. Setelah pemahaman jaringan 1 fasa 3 fasa kamu pahami ya, kayak kemarin kan udah ya pembagiannya. Nah, ini di sini tuh ada komponen-komponen utama di dalam motor listrik. Kayak di sini misalnya pengontrolan secara manual dengan menggunakan saklar TPDT ya, taper pull, double throw. Kemudian saklar pisau gimana. Nah, ini on off paling banyak yang digunakan ya. Nah, ini ya. Kemudian komponen yang keduanya itu pengontrolan secara otomatis dengan kontraktor magnet yang tadi itu ya. Konstruksinya ini nih ya. Ini ambil kontraktor magnet. Di sini ada pengkutubannya gimana ya. Mulai dari A1 2 Kemudian ini kalau di saklar ini ada NO, ada NC ya. Normally open dan normally close ya. Tuh sampai saklar termis itu yang tadi ya pakai tor. Nah, ini yang terakhir itu sampai ke pemahaman tentang relay penunda waktu atau TDR. Apa itu TDR? Nah, ini biasanya di pabrik itu udah sistemnya TDR. Ada lagi yang lebih canggih pakai PLC ya, programmable logic control. Nah, ini itu tuh. Jadi gambarnya seperti ini nih. Nah, kendaliannya pakai ini ya. Nah, ini udah sistem program ya.
Nah, kemudian pemahaman paling untuk kelas 2 itu sampai ke TDR dulu. Di mana TDR itu apa fungsinya? Mengubah hubungan bintang segitiga secara otomatis ya dengan sistem timer, mengubah arah putaran motor secara otomatis, mengubah kecepatan putaran motor secara otomatis dan sebagainya ya. Nah, ini gambar pengkutubannya ya. Jadi untuk instalasi motor ini kamu sebelum belajar tentang interaksi ke bengkelnya harus pahami dulu simbol-simbol dari penggunaan instalasi motor listrik itu, kemudian variabel yang digunakannya apa, bentuk fisiknya gimana, kemudian fungsinya apa itu ya, sampai kamu memahami gambar yang sederhana ya. Jadi mengaktifkan motor secara manual dulu pakai sakral TPDT. Setelah itu penguatan pakai magnetic kontaktor, pakai tor, sampai terakhir sistem otomatis ya, pakai TDR, time delay ya, set waktu. Dan kelas 3 memungkinkan pakai sistem kontrol PLC, programmable logic control ya. Itu mungkin dari Bapak ya untuk pelajaran kali ini instalasi motor listrik di virtual yang kedua. Kemudian virtual yang ketiga mungkin kita mengarah langsung ke gambar instalasi motor listrik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.